Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Bukhari Yusuf LC MA selaku pimpinan Sekolah Tinggi STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, yang saya hormati semua jajaran dari STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, istilahnya Puket ya, Puket 1, 2, dan 3, serta jajaran Senat, Ketua Senat dan anggota Senat. Yang saya hormati Ustaz Syarifuddin LC MA selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah. Ya, yang saya hormati, kita semua hormati Ustaz Ahmad Rafiq selaku Ketua STIDDI dakwah ya. Ada di sini. Oh, ada perwakilannya. Ya. Yang saya banggakan para dosen, Sivitas Akademika, staf STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah. Yang saya banggakan, yang saya cintai, wisudawati dan wisudawan STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah, baik yang semuanya hadir di sini ya, dan mungkin ada yang tidak hadir juga mengikuti melalui Zoom virtual. Saya mengucapkan selamat atas wisuda dan juga selesainya studi Anda dengan membanggakan. Yang saya hormati para orang tua, wali dari wisudawati dan wisudawan yang hadir di ruang ini di Aula DPR RI, atau yang menghadiri juga via virtual lewat dunia maya. Sekarang zamannya sudah begitu ya. Alhamdulillah. Awalan bi asalati an nafsi wa an uhani'akum ala najahikum wa intihaikum an dirasah fi Kulliyat Ad-Dirasat Al-Islamiyah Al-Hikmah. Insyaallah Rabbuna yukallal mas'akum ilal khair daiman wa bitaufiq wa najah daiman fi muwasalat al-hayah wa aidan fi al-amal insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya terima kasih diundang sebagai koordinatorat sekolah perguruan tinggi swasta di bawah lingkungan Kementerian Agama, dan saya sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertindak sebagai koordinator Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Jadi sekarang sudah ada perkembangan Jakarta dan Banten, sehingga UIN Jakarta membina 80 PTIS ya. Al-Hikmah diantaranya, alhamdulillah. Dan kita lihat kemajuan dari Sekolah Tinggi Al-Hikmah, dan kali ini sudah meluluskan 130 orang. Ya, ini prestasi dan harus dilanjutkan terus untuk pembenahan dan juga pemajuan selanjutnya insya Allah. Saya ingin menjelaskan bagaimana Kopertais melaksanakan tugasnya membina PTAIS. Saya sebagai koordinator dan ada wakil koordinator Bapak Profesor Dr. Tibraya. Semua kenal ya? Ya, beliau adalah yang memang sering keliling dan menghadiri semua atau melakukan semua kegiatan Kopertais
beserta sekretarisnya Bapak Dr. Supriyadi Ahmad. Ya. Nah, Kopertais Wilayah 1 itu memiliki visi unggul dan kompetitif dalam pengembangan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PT KIS di Jakarta dan Banten di tahun 2025. Jadi ini adalah tugas dari Kementerian Agama untuk membina kampus-kampus swasta. Ini adalah tugas mulia yang kalau di negara-negara lain, khususnya juga negara Islam, itu tidak ada seperti ini. Kementerian membina kampus-kampus dan khususnya kampus Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Kampus Islam yang terdaftar di Kementerian Agama lebih dari 700 seluruh Indonesia. Maka dibagi-bagi wilayah-wilayah. Kopertais Wilayah 1 di bawah Rektor UIN Jakarta membawahi 80 sekarang ini. Sebelumnya 63, tapi setelah ada perubahan pemekaran wilayah Kopertais, akhirnya Jakarta dikasih juga untuk Banten. Tapi ada beberapa kampus yang maunya ikutnya dibina oleh Jakarta, tidak mau dibina oleh Jawa Barat misalnya. Kawasan Depok, kampus-kampus swasta Islam di Depok ikutnya ke Jakarta juga. Jadi tergantung dari kampus mana yang lebih dekat dan lebih cocok untuk dibina oleh Kopertais. Nah, fungsinya adalah mengembangkan tadi ya pengawasan pengendalian untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mengembangkan dan pola pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang relevan dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Memberikan layanan prima dalam kegiatan administrasi, meningkatkan mutu dan budaya akademik di perguruan tinggi, memberdayakan sumber daya manusia perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi ini misi kita yang memang berat sekali. Yang tadi saya katakan kalau di negara lain tidak ada yang seperti ini. Swasta dibina oleh Kementerian Agama melalui koordinatorat sedetil ini. Dan koordinator Kopertais Wilayah 1 serius sekali melakukan pembinaan dan juga pendekatan-pendekatan. Tentu upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertemuan pimpinan. Saya sering juga menghadiri pimpinan PT KIS dalam pertemuan-pertemuannya, pembahasan berbagai macam masalah, apakah itu akreditasi, penelitian, atau juga pengabdian kepada masyarakat. Lalu jenis juga pembinaan adalah pelatihan Sabto. Jadi menggunakan segalanya online. Pengisian borang akreditasi dan dari Sabto itu untuk wilayah 1 juga dibina oleh UIN Jakarta atau Kopertais Wilayah 1. Kemudian ada evaluasi data emis dan Forlab Dikti. Ini dilakukan ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ini betul-betul kita memantau dan mengevaluasi pengisian data baik ke dosen maupun mahasiswa. Jadi betul-betul walaupun kampus swasta tapi lulusannya kredibel, legal, diakui oleh negara, bahkan diakui seluruh dunia. Karena ijazahnya memang sudah dipantau, kurikulumnya juga dipantau melalui akreditasi. Di sini juga sudah ada ya akreditasi ya. Ya. B, alhamdulillah. Nanti bisa ditingkatkan menjadi A. Saya jadi asesor sudah lebih 15 tahun, 16 tahun keliling Indonesia untuk akreditasi. Jadi saya juga tahu kalau sudah taraf meluluskan begini, dan walaupun sekolah tinggi untuk satu prodi sangat bisa bikin A. Ya, dipenuhi saja semua syarat-syaratnya. Kan sudah tahu ada
matriks penilaian, dipenuhi saja semuanya, direncanakan dari sekarang harus A. Atau akreditasi institusi juga diupayakan meningkat dengan cara memenuhi semua persyaratan yang ada di matriks penilaian. Itu saja. Jadi jangan pasrah dengan menceritakan apa yang ada, tetapi ditingkatkan sehingga potensi yang ada betul-betul terungkap dalam laporan kita, khususnya borang akreditasi. Ya, Kopertais juga memberikan bantuan sarpras, ya, apabila ada bantuan dari Kementerian Agama boleh diminta, misalnya laboratorium komputer dulu ya. Kalau sekarang apalagi udah zaman COVID, mungkin jenis lain, mungkin minta bantuan kesehatan boleh. Jadi tetap dikomunikasikan kebutuhan kita kampus untuk kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama atau kementerian lain juga boleh melalui Kopertais. Ya, kemudian penyaluran beasiswa. Informasi-informasi ini juga swasta juga bisa memperolehnya. Mediasi konflik, ya mudah-mudahan di sini nggak ada konflik ya. Tapi yang kami rasakan, yang kami alami juga ada beberapa kampus yang ada konflik di sana, sehingga kita memediasi untuk menyelesaikan. Sosialisasi kurikulum berbasis KKNI, ini penting dan ditingkatkan terus. Semua dosen juga mahasiswa harus memahami target-target capaian dari pendidikan sehingga bisa dicapai. Kemudian penilaian BKD dosen, ya, hasil kinerjanya, karya ilmiahnya, penerbitan jurnal koordinator. Kami juga menerbitkan jurnal yang tulisannya boleh berasal dari kampus-kampus semua. Itu jadi memperkuat Kopertais wilayah 1. Sosialisasi pengembangan karir bagi mahasiswa dan juga alumni, itu juga kami lakukan. Penilaian angka kredit dosen. Ya, jadi saya sering sekali kalau untuk kampus swasta, memang saya yang menandatangani kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat dosen. Jadi saya harap di sini ada perhatian khusus untuk agar dosen juga naik pangkat sesuai aturan yang berlaku. Lebih baik diupayakan daripada didiamkan, lama-lama nanti juga tidak ada yang naik pangkat, nanti akreditasinya juga nggak meningkat. Dan ya tentu saya juga yang menandatangani ijazah dari lulusan, demikian. Jadi itu bentuk-bentuk pembinaan Kopertais kepada kampus swasta yang kita bersyukur bahwa negara Republik Indonesia membina semua anak bangsanya agar memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kualitas yang sama, dan diupayakan agar terus termotivasi sehingga generasi Indonesia selalu mencapai prestasi yang baik, melakukan inovasi-inovasi dan juga kreativitas, sehingga SDM unggul yang direncanakan bukan oleh pemerintah. Kita harus unggul karena kita umat Islam, itu mestinya, bukan karena kita disuruh pemerintah untuk jadi SDM unggul. Kita SDM unggul karena kita umat Islam dan kita melaksanakan ini tema dari wisuda ini ya, Al-Wasatiyah, Imadu Hadarat Sya'ab Indonesi. Ini betul-betul kita harus laksanakan bahwa kehidupan yang harmonis itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi saya menceritakan kalau saya ke luar negeri, yang saya bawa adalah peta Indonesia yang demikian luas dengan 3 waktu. Jadi kalau di Aceh, di bagian barat, Indonesia Barat jam 7, Indonesia Tengah jam 8, Indonesia Timur jam 9. Tidak ada satu negara pun seperti itu, kecuali Amerika Serikat, memang dia melebar begitu, 3 waktu juga. Tapi negara lain semuanya kecil-kecil. Jadi kita harus bersyukur, dan Anda lulus sebagai lulusan
harus berkontribusi untuk kemajuan umat dan juga kemajuan bangsa Indonesia. Semua punya peran. Jangan merasa oh saya kecil adanya di mana begitu lokasinya atau tempatnya, merasa tidak punya peran. Padahal kita masing-masing punya peran untuk membangun bangsa Indonesia atau imaratul ard. Imaratul ard itu kewajiban kita semua. Ya. Dan saya juga berpesan bahwa insya Allah STIU Dirasat Islamiyah Al-Hikmah juga bisa maju ke depannya dengan memenuhi semua persyaratan menjadi kampus yang kuat, ya, dengan misi yang teguh. Tadi saya dengar kalau lulusan sini menulis skripsi juga dalam bahasa Arab. Ini merupakan keunggulan ya, bagi kita semua dan insya Allah bermanfaat. Pengalaman Anda menulis skripsi dalam bahasa Arab ini akan menjadi landasan yang kuat. Anda bisa melakukan dakwah, bisa berkiprah di segala bidang, mau jadi pengusaha, mau jadi diplomat, mau jadi Dirasat Islamiyah itu mencakup semuanya. Sehingga jangan membatasi diri untuk jadi misalnya di sini imam masjid atau imam musola aja, jangan begitu. Bagi yang perempuan hanya menjadi guru misalnya atau guru ngaji atau apa saja, tetapi geluti semua bidang kehidupan, tidak ada batas. Sama dengan saya guru besar bidang hukum tata negara, tapi lulusan Al-Azhar, 10 tahun sekolah di Al-Azhar dari SMP, SMA, S1 di Al-Azhar, tapi sastra Inggris, belajarnya bahasa Arab, Inggris, Perancis. Datang ke Indonesia, S2, S3 di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Tapi bidang saya luas, saya aktivis perempuan untuk membela hak perempuan, hak anak, kemudian lingkungan hidup, saya juga ikut, dan saya ketua MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga. Jadi nanti yang datang Kiai Khalil Nafis sama-sama ketua MUI kita. Alhamdulillah. Dan saya juga mufti di Emirat, ini yang terakhir. Jadi ya terima kasih. Ini mungkin jarang dan satu-satunya dari Indonesia bisa jadi mufti di negara luar, karena wasatiyatul Islam yang dikembangkan di Indonesia sudah sangat nyata dilakukan, lain dari negara-negara Arab atau negara Islam lainnya. Kalau kita sudah terbiasa dengan budaya yang penuh tasamuh, penuh ihtiram, penuh dengan hubbul khair, ya, itu terkenal dari bangsa Indonesia. Maka konflik apapun bisa diselesaikan insya Allah. Ya, ditambah dengan sifat orang Indonesia lain sama sifat orang Arab, ya. Jadi kita masih bisa mengajari mereka sebenarnya. Dan orang Arab itu sebenarnya sangat berharap banyak dari bangsa Indonesia. Kemanapun saya pergi, saya sudah keliling 32 negara, 5 benua semua sudah saya jelajahi. Semua kalau dengar Indonesia itu sangat salut, kagum karena muslimnya terbanyak. Kemudian moderasi beragamanya juga tinggi. Walaupun ada konflik sana sini, tapi cepat kita bisa selesaikan. Jadi saya berpesan bahwa perilaku positif yang optimis itu selalu harus dikedepankan sehingga kita bisa menjadi bangsa besar yang diharapkan oleh dunia, bahwa Islam Muslim terbanyak ada di Indonesia, Islamnya wasatiyah, kemudian negaranya makmur, sarjananya juga banyak, tetapi perlu satu upaya agar sarjana-sarjana ini benar-benar mumpuni, bisa menciptakan ruang kerja. Sekarang begitu, di masa pandemi COVID-19 ini
Jangan mengandalkan orang lain ngajak kita kerja, tapi kita yang menciptakan ruang kerja. Apapun pasti kita bisa melakukannya. Jadi tetap optimis ya, insya Allah baik yang wisudawati maupun wisudawan, kita tetap punya peran di dalam masyarakat. Jadilah yang berguna dan yang kita sesuai dengan yang kita harapkan, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Agak panjang memang, tetapi saya sengaja beberapa kampus swasta saya datangi langsung untuk wisuda. Ya, alhamdulillah. Apalagi saya perlu menyampaikan juga bahwa keluarga suami saya juga dari Pela, sebenarnya Mampang ya, orang Mampang. Ya, suami saya orang Betawi Mampang yang dulunya sekolah di Mesir juga. Maka dengan Siu Al-Hikmah sebenarnya tidak asing bagi saya, dan sengaja saya datang juga untuk silaturahim dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, terima kasih. Semoga semua lancar, lulusan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, dan kita tetap semangat membangun negeri ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.